Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Mutia, NIM 0502203206 kelas AKS 3E. Di sini saya akan menjelaskan A. Geografis Jazirah Arab, B. Struktur masyarakat Arab. A. Geografis Jazirah Arab. Posisi bangsa Arab dari segi bahasa, Arab artinya padang pasir, tanah yang gundul dan gersang, tidak memiliki tanaman dan air. Penyebutan ini telah lama disematkan dari dulu untuk Jazirah Arab, seperti sebutannya yang diberi untuk kaumnya yang disesuaikan kepada suatu daerah setelahnya mereka menjadikan itu sebagai tempat mereka tinggal. Jazirah Arab sendiri dibatasi dari Gunung Sinai juga Laut Merah di bagian baratnya. Untuk bagian timurnya berbatasan dengan Teluk Arab dan sebagiannya besarnya dengan negara Irak bagian selatannya. Bagian utaranya dibatasi oleh Laut Arab yang disambungkan dengan Laut India. Bagian utaranya dibatasi dengan negeri Syam dan sebagiannya kecil dengan Irak, meskipun kemungkinan terdapat beberapa yang membedakan untuk menentukan perbatasannya. Luas jazirah ini terbentang di antara 1 juta mil hingga 1.300.000 mil. Jazirah Arab mempunyai peran yang penting dikarenakan letak geografisnya. Selain itu, dapat diperhatikan melalui kondisi internalnya. Lokasi ini dikelilingi gurun pasir di segala sudut. Disebabkan kondisinya yang menjadi Jazirah Arab mempunyai benteng pertahanan kuat dan kokoh, seolah-olah tidak mengizinkan bangsa lain untuk menjajahnya ataupun menguasai tanah airnya. Maka dapat terlihat masyarakatnya yang hidupnya dengan kebebasan dan kemerdekaan dari seluruh urusan. Hal ini sudah terjadi semenjak dahulu. Walaupun seperti itu, mereka hidupnya tetap berdampingan kepada dua imperium terbesar ketika menyerang belum bisa diselangi walaupun terdapat benteng yang sangat kuat dan kokoh. Selain itu, hubungannya dengan dunia di luar Arab terletaknya pada benua yang telah diketahui dari dulu yang mengaitkan antara lautannya kepada daratan. Bagian baratnya adalah pintu masuk ke benua Eropa, sedangkan bagian timurnya adalah gerbang untuk bangsa non-Arab, Timur Tengah, dan Timur dekatnya. Terus terbentang ke Cina juga India. Masing-masing benua dipertemukan lautannya kepada Arab, dan ketika kapal berlayar nantinya bersandarnya di Arab pula. Disebabkan letak geografis Arab bagian selatan dan utaranya ditetapkan tempat berlabuhannya banyak bangsa untuk saling menukar perniagaan, kesenian, keagamaan, juga peradaban. B. Konflik masyarakat Arab. Konflik tersebut secara umum bersumber dari struktur masyarakat Arab yang didasarkan pada organisasi kesukuan. Tata aturan dalam kesukuan tersebut bersifat meningkat bagi semua anggota yang umumnya masih memiliki hubungan kekeluargaan. Sistem inilah yang dapat melahirkan solidaritas sosial asabiyah yang kuat sehingga mampu membuat mereka bertahan hidup dan mengalahkan lawan-lawannya. Dalam tradisi kesukuan, maka dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut syayid atau syayid. Kepala suku biasanya dipilih melalui musyawarah yang melibatkan seluruh kepada suku di Mekah. Kepada suku yang terpilih biasanya berasal dari suku yang paling berpengaruh dan dari keturunan orang terhormat. Berdasarkan fakta inilah, Watt menyatakan bahwa anggapan pemimpin itu dipilih berdasarkan pertimbangan keturunan atau genetis memang telah ada di kalangan suku-suku di Mekah. Bahkan ketika menyinggung kepemimpinan Nabi di Madinah, Watt menilai bahwa kedudukan Muhammad selain sebagai Rasul adalah tidak lebih dari kepala suku yang lain. Adapun suku-suku yang pernah memegang kekuasaan di Mekah adalah suku Amalikat atau sebelum Ismail lahir, Jurhum, Kuza, Quraisy dengan pemimpinnya.
Qusay bin Kilab, kakek kelima Nabi. Qusay inilah yang mendirikan Darul Nadwa sebagai tempat bermusyawarah.